Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini aku bakal memberikan gambaran terkait debat yang bakal kalian laksanakan besok. Aku bakal kasih format debatnya. Di sini aku bakal debat dengan diri aku sendiri. Ya, walaupun agak absurd, tapi insya Allah isinya nggak akan absurd kok. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini aku bakal kasih contoh tipe debat dengan konsep British Parliamentary Debate. Nah, buat kalian yang dapat Asian Parliamentary Debate, kalian gak usah merasa bingung. Tenang saja kok, ini ternyata nggak akan jauh beda. Nah, patokannya adalah pembicara pertama dan kedua dari tim Asian itu sama formatnya dengan pembicara pertama dan kedua dari British. Dan sedangkan untuk pembicara ketiga dari yang Asian, formatnya sama dengan pembicara keempat dari yang British. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi mari kita langsung mulai aja debatnya. Di sini aku bakal langsung berubah jadi adjudicator dan juga jadi tim debatnya. 1, 2, 3. Selamat siang dan selamat datang. Di siang kali ini, kita akan melaksanakan debat dengan mosi. Dewan ini percaya bahwa sekolah harus memberikan ekspektasi yang lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai muridnya. Untuk itu, pembicara dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya A dari tim pro. Saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim pro. Kita semua pasti sepakat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum sebagus dan seberkembang dari negara-negara yang sudah maju. Jika kita telusuri negara-negara maju, mengapa mereka bisa maju? Karena mereka menetapkan suatu target yang tinggi untuk murid-muridnya. Free memory. Kita meyakini bahwa setiap manusia memiliki banyak ruang untuk berkembang, tapi karena kurangnya dorongan dari berbagai aspek, termasuk aspek eksternal, terkadang membuat banyak pihak berhenti untuk mengejar dan bercita-cita lebih tinggi karena merasa apa yang dimilikinya sekarang adalah batas tertinggi yang ia miliki. Nah, jika ini terus berlangsung, kualitas murid akan menurun, dan kemauan mereka untuk belajar juga akan menurun. Sebelum saya masuk ke dalam argumen yang akan saya berikan terhadap mosi ini, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi pada sore kali ini. Dewan ini percaya bahwa sekolah harus memberikan ekspektasi. Ekspektasi di sini adalah harapan besar yang diletakkan seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk mendorong mereka untuk bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, dengan kalimat seperti, wah, kamu pasti bisa 100 deh di ujian kali ini. Nah, itu sudah termasuk menunjukkan adanya ekspektasi yang diberikan kepada seseorang. Nah, ekspektasi yang ingin kami ajukan dan kami dukung bukan ekspektasi yang langsung tinggi, tapi kami ingin memberikan ekspektasi tinggi secara bertahap. Seperti contohnya saat seseorang di titik A, maka kami akan memberikan ekspektasi di titik C. Dan saat orang tersebut sudah sampai di titik C, kami akan memberikan ekspektasi di titik G. Nah, itulah mengapa tujuan kami di sini jelas adalah untuk mendorong setiap murid agar mencapai fase di mana mereka menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Maka dari paparan di atas, kami setuju bahwa sekolah seharusnya meninggikan ekspektasi untuk muridnya melebihi apa yang bisa dicapai muridnya. Masuk ke dalam argumen pertama saya adalah mengapa ekspektasi itu harus kita tanamkan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa untuk mencapai prestasi belajar, tentunya seseorang murid memerlukan dorongan. Ekspektasi yang kita berikan dapat memenuhi hal itu karena ketika murid mendapatkan ekspektasi, kamu itu potensinya sangat tinggi loh, kamu bisa loh nilainya lebih tinggi lagi. Nah, mereka menemukan secercah harapan bahwa ternyata mereka bisa melakukan lebih dari yang dapat mereka bayangkan. Nah, hal-hal tersebutlah yang dapat menjadi sugesti bagi mereka untuk lebih percaya diri agar terus mencoba menjadi lebih baik. Free memory. Terima kasih. Sekian dari pembicara pertama tim pro. Terima kasih untuk tim pro atas speech yang diberikan. Selanjutnya, untuk pembicara pertama dari tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya B. Saya di sini sebagai pembicara pertama tim oposisi. Sebelum saya memaparkan argumen saya akan memberikan sanggahan terhadap argumen yang telah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro. Tim Anda berpendapat bahwa ekspektasi yang Anda harapkan adalah bisa mendorong, tapi yang akan terjadi adalah
ekspektasi yang terlalu tinggi dapat disalahartikan oleh murid sebagai pressure yang tinggi. Ekspektasi yang seharusnya menjadi motivasi seperti yang dikatakan pembicara sebelumnya, malah akan berubah menjadi beban. Free memory. Sekian untuk sanggahan yang saya berikan, selanjutnya saya akan langsung ke argumen. Masalahnya adalah, tujuan yang Anda sampaikan tidak akan bisa tercapai dengan action seperti yang Anda ajukan. Kami juga ingin untuk meningkatkan kualitas murid, dan kami juga setuju bahwa kita harus menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun, caranya adalah bukan dengan memberikan ekspektasi yang tinggi kepada murid. Maka dari paparan di atas, tim kami setuju bahwa sekolah tidak seharusnya meninggikan ekspektasi untuk muridnya melebihi apa yang bisa dicapai muridnya. Masuk ke dalam argumen saya, mengapa ekspektasi terlalu tinggi tidak harus kita tanamkan? Seseorang anak memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, kapasitas yang berbeda-beda, dan juga kemauan yang berbeda. Dengan adanya ekspektasi tinggi yang menempel di pundak mereka, bisa membuat murid jadi kehilangan suara untuk berekspresi, alih-alih mendapatkan hasil yang maksimal. Murid akan berhenti untuk melaksanakan kewajibannya sebelum ia mencapai apapun karena merasa terbebani. Ya, mau sebagus apapun dan setinggi apapun ekspektasi yang kita berikan nih, jika murid kehilangan semangat untuk berkembang, ya maka semuanya akan sia-sia. Free memory. Terima kasih dan sekian. Terima kasih untuk pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya, untuk pembicara kedua dari tim pro atau pemerintah dipersilahkan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya saya akan memberikan sanggahan terhadap apa yang dikatakan oleh tim oposisi. Free memory. Sekian dengan sanggahan, saya akan lanjut ke argumen. Di sini saya akan memaparkan dari harms and benefits dari mosi tersebut. Dan mengapa kita setuju dengan adanya peninggian ekspektasi untuk murid. Yang pertama adalah, dengan memberikan ekspektasi yang tinggi, itu dapat meningkatkan self-esteem. Free memory. Dan lanjut ke argumen saya yang kedua adalah, dorongan eksternal jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan motivasi internal siswa. Free memory. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara kedua dari tim oposisi. Untuk pembicara kedua tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih juri atas waktunya. Sebelumnya saya akan memberikan sanggahan terhadap apa yang dikatakan tim pro sebelumnya. Free memory. Nah, dari sanggahan saya tersebut, saya ingin menggabungkan dengan argumen saya tentang harms and benefits yang saya akan kemukakan terkait kenapa saya menolak mosi tersebut. Yang pertama adalah, kita harus menyiapkan siswa untuk menghadapi realita kehidupan. Jangan terus-menerus selalu memberikan harapan indah dan baik. Dengan adanya ekspektasi, berarti kita memberikan harapan indah dan baik bahwa semuanya di kehidupan di masa depan akan selalu baik-baik saja. Free memory. Nah, itulah kenapa pertimbangan betapa pentingnya menjaga mental health siswa itu sangat diperlukan. Free memory. Sekian. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim oposisi. Selanjutnya untuk pembicara ketiga dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, saya sebagai pembicara ketiga dari tim pro, sebelum saya menyampaikan argumen saya ingin memberikan satu sanggahan terhadap tim lawan. Tim Anda berpendapat bahwa siswa harus menghadapi realita kehidupan dan bahwa mental health siswa itu penting. Yang saya tanyakan di sini adalah, bukannya kedua hal tersebut terdengar sangat kontradiktif? Apa yang membuat Anda yakin apabila setelah siswa mengetahui realita kehidupan lebih dini, mereka akan tetap memiliki mental health yang seimbang? Mental health yang sangat seimbang dan tenang. Bukannya realita yang mereka dapatkan akan tambah membebani pemikiran mereka? Free memory. Selanjutnya saya akan memaparkan argumen saya. Free memory. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya ke pembicara ketiga dari tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Free memory. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim oposisi. Selanjutnya, pembicara keempat dari tim pro, waktu dan tempat dipersilahkan.
Sebelumnya saya akan menyanggah apa yang telah dikatakan dari tim oposisi, free memory. Saya juga akan menyampaikan argumen saya terhadap mosi ini, free memory. Kesimpulan dan perbandingan yang saya dapatkan selama debat ini berlangsung adalah tim kami telah memberikan argumen berupa free memory. Selama debat ini berlangsung juga, tim kami telah memaparkan argumen dengan baik, memberikan penjelasan yang mendetail. Sedangkan dari tim oposisi, ada beberapa poin yang mereka belum sampaikan, seperti free memory. Berdasarkan poin-poin yang kami point out sebelumnya, dengan percaya diri menyatakan bahwa kami tetap mendukung mosi ini dan kami percaya diri bahwa tim kami berhak untuk menang. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara keempat dari tim pro. Selanjutnya untuk pembicara keempat dari tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Free memory. Nah, kurang lebih jalannya sidang itu bakal seperti tadi ya. Nanti setelah kalian debat. Setelah kalian melakukan debat, nanti akan ada penilaian dari adjudicator tentang siapa nih tim yang bakal menang. Nah, di sini juga aku bakal sekalian ngasih kesimpulan dan tips pemilihan role-nya. Jadi kesimpulannya adalah pembicara pertama itu lebih ke memaparkan mosi dulu. Jadi kayak ngejelasin dulu mosinya gimana dan kenapa sih mosi ini tuh bisa muncul in the first place. Nah, nanti saat udah memaparkan mosinya tuh lalu mulai langsung ke argumen. Nah, buat pembicara pertama itu butuh ketelitian dan juga kemampuan menjabarkan dan memvisualisasikan yang hebat gitu, agar jalannya sidang tergambarkan. Untuk pembicara kedua, itu lebih fokus ke menyampaikan argumen dan juga menyanggah. Jadi, kalau misalkan pembicara pertama itu fokus untuk memaparkan mosi, pembicara kedua itu lebih fokus untuk menjejelkan itu kayak semua argumen. Pembicara kedua dan ketiga itu menjejelkan semua argumen yang ada gitu di masing-masing tim. Nah, nanti setelah dari situ ya selain argumen juga kalian akan melakukan penyanggahan terkait argumen yang diberikan oleh lawan. Nah, di sini butuh kemampuan berpikir kritis, terus juga jelas dalam menjelaskan, karena kalian akan menjelaskan banyak hal. Jadi kalau misalkan kalian gak jelas, itu bakal muter-muter, dan bisa memikirkan argumen untuk dikemukakan. Jadi gimana caranya nih argumennya tuh nyampe ke tim lawan, dan juga ke adjudicator-nya. Nah, untuk pembicara keempat, di sini pembicara keempat itu bakal diisi oleh banyak sanggahan. Jadi pembicara keempat ini full, 3/4-nya itu adalah sanggahan. Usahakan juga sanggahan yang diberikan itu sangat detail ya, agar bisa mematahkan argumen lawan. Ya istilahnya pembicara keempat itu adalah senjata terakhir nih, yang benar-benar harus bisa mematahkan argumen lawan, agar timnya bisa menang. Nah, catatan buat pembicara keempat juga, tidak boleh membawa argumen baru. Jadi kalian hanya boleh memaparkan kembali argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara 1, 2, dan 3. Dan kalau misalnya kalian mau nambahin, nah itu boleh. Jadi mau nambahin argumen untuk mendetailkan argumen yang telah dibawakan sebelumnya itu diperbolehkan. Tapi untuk membawa poin baru ke dalam ke dalam debatnya itu tidak diperbolehkan. Nah, di sini juga dibutuhkan skill cepat tanggap, berpikir cepat, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Ya karena pembicara keempat harus berpikir sanggahan apa yang diberikan saat saat debat berlangsung. Ini nih contoh yang gak bisa move on dari sidang kemarin. Nah, jadi ya intinya pembicara keempat ini memikirkan argumennya di saat debatnya. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita telaah dulu di dalam debatnya itu bagaimana, terus ada argumen apa saja yang diberikan oleh tim lawan. Nah, pembicara keempat itu bertugas untuk mencatat itu semua, ya untuk catatan pribadi, dan bersiap-siap untuk bagaimana nih caranya mematahkan argumen yang diberikan oleh lawan. Nah, seperti itu. Jadi sekian untuk penjelasan format debatnya. Kalau misalkan kalian mau, masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ngechat ke line, namanya pokoknya Rafa. Ada di grup angkatan kalian, atau mau nanya ke tapi kalian mungkin nggak punya sih kontaknya. Ada Vira namanya. Jadi antara Rafa atau Kak Vira. Oke. Paling sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berdebat di keesokan hari. Dadah.